Gitu. Jadi, itu kan yang trending di Twitter yang soal kerukunan di Bah, jadi belakangan ini kan banyak banget kasus yang mengenai intoleransi, Bah. Pandangan dari Abah tuh kayak gimana sih, Bah, terkait dengan permasalahan tersebut gitu? Yang pertama bahwa ini saya pikir kita tidak hanya berbicara soal agama, tapi ini soal kemanusiaan. Jangan sampai kita mewariskan kepada anak cucu kita itu kebencian. Yang perlu kita wariskan adalah kedamaian, bukan kebencian. Maka saya pikir kita harus kembalikan kepada jati diri bangsa Indonesia soal perbedaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sekali lagi saya tekankan, ini jangan hanya pandang soal agama, tapi soal kemanusiaan. Apalagi di era pemerintahan Bapak Prabowo ini kan kita mengenal astacita. Salah satunya menitik beratkan persoalan moderasi beragama. Saya pikir ini cita-cita luhur yang harus kita jaga, sehingga apapun perbedaan yang ada itu tidak menumbuhkan kebencian dan permusuhan di antara anak bangsa. Saya pikir itulah poinnya. Terus, Bah, ini kan tadi ada statement soal ada cipta luhur dan juga ini sesuai dengan Pancasila ya, Pak. Jadi intoleransi ini harusnya masyarakat itu kan lebih mengamalkan Pancasila ya, Pak, gitu. Ya. Kalau dari segi Pancasila itu dengan kenegaraan ini kayak gimana, Pak? Soal mencampurkan agama dengan bernegara gitu. Sudah menjadi konsensus bersama ya bahwa Pancasila itu selaras dengan agama. Artinya tidak perlulah kemudian kita benturkan agama itu bertentangan dengan Pancasila atau sebaliknya Pancasila bertentangan dengan agama. Pendiri bangsa saya pikir ketika menciptakan Pancasila ini sudah dengan sangat-sangat luar biasa, sehingga perlu kiranya bagi kita untuk lebih memahami makna-makna yang terdapat di dalam Pancasila itu sendiri. Saya pikir dari masalah-masalah akhir ini yang sudah terjadi, ini memang dituntutlah tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh adat ini untuk menjadi jembatan harmoni, untuk lebih mengkampanyekan soal pentingnya kerukunan. Kemudian yang selanjutnya, masyarakat sipil harus bangkit sebagai penjaga akal sehat. Hari ini kan banyak yang kemudian kehilangan akal sehat, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Dan yang selanjutnya juga, teman-teman media juga harus memihak pada nilai-nilai kemanusiaan, bukan nilai-nilai keviralan. Maka saya kan selalu menyampaikan hari ini, kebenaran fakta hari ini kalah dengan kebenaran framing. Disitulah peran media untuk menjaga kerukunan itu sendiri, sehingga teman-teman media itu mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Itu bagian dari memahami Pancasila. Kira-kira, Bah, dari sisi Abah sendiri nih sebagai pendakwa, Bah, kedepannya bakal mau gimana sih ini biar bisa mempersatukan lagi umat beragama di Indonesia? Saya kan memang dari awal sangat fokus dan concern terhadap masalah kebinekaan dan kerukunan. Makanya saya pikir hari ini Presiden dan pemerintah itu sangat berkomitmen menjaga bahwa rumah ibadah itu sebagai zona damai. Jelas ya, rumah ibadah sebagai zona damai. Kemudian saya pikir ke depan pemerintah harus lebih memperkuat semacam FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama itu lebih banyak dilibatkan. Demikian juga dengan Pemda dan aparat hukum yang lainnya. Kemudian setiap ada laporan intoleransi ini harus direspon secara cepat dan transparan, sehingga ke depan bisa meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini. Terakhir mungkin begini yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan media ya, sebagai analogi soal kerukunan. Ada analogi saya itu ada kompor sama panci. Ini sesuatu yang berbeda. Mereka beda bentuk dan beda fungsi.
Tapi ketika mereka bisa bekerja sama, Kompor dan Panji ini bisa menanak nasi yang hasilnya bisa dinikmati oleh semua orang. Mungkin dalam hal ini kita banyak berbeda, tetapi ketika perbedaan itu kita tempatkan seperti kompor dan nasi, saya pikir negara ini akan adem ayem. Berbeda, tapi tidak menimbulkan bencana, tapi perbedaan itu menimbulkan rahmat di antara kita. Lihat aja deh.